Shalom dan selamat pagi bagi kita semua keluarga besar Gereja Betel Indonesia, Jemaat Muasara Harapan Indah Harapan Elok Segala City, Makassar, Pekanbaru, Medan, Parulila, Yambat. Puji Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan kita yang sudah menghantar kita dari tahun 2022 sampai kita dari tahun 2023 ini, dan ini merupakan hari keempat bagi kita untuk kita menikmati kasih dan anugerah kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa sampai ke depan pun Tuhan tetap sama, Allah yang menyertai, yang terus ada pada kita, jemaat terkasih. Nah, oleh karena itu mari kita tetap setia, tetap kita mengiring Tuhan, tetap kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Khususnya tahun 2023 ini, saya sebagai gembala, jangan lagi ada di antara kita yang main-main dalam mengiring Tuhan. Baiklah kita melayani Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, jadi jemaat yang serius, yang setia, dan kita akan melihat tangan Tuhan terulur bagi kita untuk terus memberkati kita, menopang kita dalam segala perkara. Puji Tuhan, kita akan membaca firman Allah sebagai landasan kehidupan kita. Sebelumnya kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapak buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau membacakan firman-Mu. Biarlah kiranya Bapa melalui firman-Mu ini dapat senantiasa menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Bapa, menjadi penuntun langkah kami dalam satu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang keempat dengan judul perikop Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenankan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli dan hidup mengembar. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai
beribu-ribu pendidikan dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Haleluya, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan kita dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi penuntun bagi kita sepanjang perjalanan kehidupan kita ke depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu bagi kami semua jemaat-Mu, supaya dengan firman-Mu kami Tuhan Yesus menjalani kehidupan ini dengan pelita terang firman itu, sehingga kami tidak akan pernah tersandung, kami tidak akan pernah terantuk kaki pada batu, karena kami punya firman sebagai pelita bagi kaki, terang bagi jalan kami ya Tuhan. Berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, dari bayi, balita, sekolah minggu, pemuda, remaja, kaum bapa, kaum ibu, suami istri, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang masih dalam pendidikan diberkati, mereka yang bekerja diberkati, mereka yang pegawai negeri diberkati, mereka yang menjadi polisi diberkati, semua pengusaha menjadi manajer, direktur diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang masih belum bekerja, mencarikan pekerjaan, berikan pekerjaan ya Tuhan. Biar tolong mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terpujilah Engkau Bapa di surga, segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu, tuntunan rahmat anugerah kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah ada pada kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan, jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, jemaat terkasih, Tuhan kiranya memberkati Bapak dan Ibu Saudara. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya, amin.